kenapa ya kita itu sebagai satu kongregasi tetapi kok tidak seperti mempunyai identitas yang sama gitu ya. Romo Heru, selamat siang. Selamat siang, Romo Sigit. Kesempatan siang hari ini Romo Heru datang hadir dalam program Widehonian Podcast. Ini program pertama dan baru di Provinsi Indonesia di Kongregasi SCY. Kalau nggak salah, Romo Heru itu sekarang mengajar ya? Iya betul, saya mengajar di UKMC, di Universitas Musikaritas ya. Jadi Romo Heru ini sebagai dosen. Sudah berapa lama Romo jadi dosen di UKMC ini? Baru 2 tahun ini Romo. Baru setelah dengar-dengar setelah pulang dari Roma ya, sebagai bagian dari Korea di Roma, Romo Heru kemudian kembali ke Indonesia dan melanjutkan studinya di Parahyangan Bandung. Ya. Setelah selesai program doktoralnya kemudian baru mulai mengajar di UKMC. Nah, Romo Heru belum lama ini kan bersama dengan beberapa konfrater SCY Indonesia berangkat ke Roma untuk menghadiri kapital itu kan. Saya masih ingat dalam kapital provinsi Romo Heru itu terpilih mewakili anggota SCY Provinsi Indonesia. Waktu itu saya melihat Romo Heru agak lama itu menjawab iya atau tidak berangkat. Tapi akhirnya Romo Heru menjawab ya. Nah, proses atau suasana kapital jenderal di Roma sendiri seperti apa sih Romo? Kapital jenderal di Roma itu sangat menarik menurut saya. Karena apa? Karena ada beberapa hal terjadi di sana. Yang pertama adalah bahwa terjadi pertemuan dari semua konfrater dari berbagai negara yang luar biasa. Ketika ketemu satu sama lain bisa berbagi tentang keadaan di setiap provinsi, di setiap entitas. Dan di kesempatan itu pula Romo Provinsial, Romo Andreas Suparman juga berkesempatan ketemu dengan para superior yang lain, terutama mereka yang punya kerjasama dengan kita. Sehingga Romo Provinsial ketemu satu demi satu untuk berbicara tentang kerjasamanya ke depan, bagaimana mengevaluasi yang lalu seperti apa begitu ya. Maka sesuatu yang sangat indah di sana. Berarti Romo Provinsial, Romo Parman juga melakukan lobby-lobby begitu ya? Ya benar. Sebenarnya bukan tepat lobby, tetapi ya itu tadi evaluasi tentang kerjasama yang lalu, terus ke depan harus bagaimana. Beberapa provinsial itu bahkan meminta dengan mendesak supaya provinsi Indonesia mengirim konfraternya untuk bekerja di negara mereka. Romo Provinsial juga berusaha untuk menjelaskan situasi kita di sini seperti Indonesia. apa. Ya. Berarti ada banyak peluang untuk para konfrater provinsi Indonesia bermisi atau bertugas di provinsi SCY lainnya, isinya di luar negeri. Nah, tema Kapital Jenderal sendiri untuk tahun 2024 kemarin itu apa, Rob? Kapital yang terakhir ini mengambil tema kita dipanggil untuk menjadi satu di dalam di dalam dunia yang sedang mengalami perubahan. Maka kita diundang untuk merenungkan tentang bagaimana ya kita itu menghayati kesatuan sebagai Dehonian di dalam dunia yang sedang berubah. Maka kita diajak untuk menyadari tentang apa saja yang harus kita ubah agar kita bisa mengerti keadaan di dunia yang juga sedang berubah ini. Sekaligus pada waktu sebelum Kapital Jenderal ini dilaksanakan, sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan kepada semua entitas untuk direnungkan. Dan di situ akhirnya ditemukan tentang apa-apa saja ya yang harus diubah dan kemudian bagaimana semestinya hal itu diubah. Dan materi itu yang kemudian diserahkan ke Roma dirangkum jadi satu menjadi yang disebut dengan sintesis.
Nah, itulah yang kemudian didalami menjadi materi utama di dalam pertemuan-pertemuan di dalam kapitel. Kapitel yang kemarin kalau ditarik ke belakang dari kapitel-kapitel sebelumnya seperti ada kemiripan dengan kapitel tahun berapa ya, 97 yang temanya berkaitan dengan We Congregation gitu kan. Hanya kemudian ini ditarik menjadi lebih luas sepertinya ya. Nah, apa yang menjadi perbedaan sebenarnya dengan kapitel-kapitel sebelumnya yang dari We Congregation sekarang kok sepertinya berubah gitu atau berkembang gitu, Romo? Ya. Nah, yang kapitel tahun 97 itu memang pada waktu itu juga merenungkan atau merefleksikan tentang kesatuan. Kesatuan sebagai suatu kongregasi. Nah, yang kapitel yang sekarang ini tidak berhenti hanya bahwa kita sebagai kongregasi, salah satu kongregasi dari sekian banyak kongregasi, tetapi mau merenungkan, merefleksikan tentang kita sebagai Dehonian. Maka nanti akan ada banyak tema yang berkaitan dengan ini. Misalnya tema pertama yang direfleksikan dalam kapitel ini adalah tentang identitas. Nah, banyak konfrater kapitulan itu merasakan bahwa kok kenapa ya kita itu sebagai satu kongregasi tetapi kok tidak seperti mempunyai identitas yang sama gitu ya. Rupanya akarnya terjadi pada pengenalan terhadap spiritualitas kongregasi yang berbeda-beda, kemendalamannya gitu ya, membuat kita lalu menampilkan diri juga menjadi secara berbeda-beda. Nah, itu mau direnungkan agar kita sebagai satu kongregasi tetapi kongregasi Dehonian, memakai spiritualitas Dehonian sehingga kita dikenali sebagai satu identitas bersama. Ternyata kapitel itu yang dibicarakan itu hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita sebagai SY dan kiranya mungkin memang sangat menarik dan pastinya mendalam. Ya, pastinya menarik dan mendalam. Romo boleh diminum loh. Oh iya, minum. Punya saya kopi, Romo. Menjadi lebih segar sih. Ya. Nah, selain membahas tema-tema tertentu, kapitel jenderal itu kan biasanya juga pemilihan jenderal yang baru dan juga dewannya. Apakah dari perwakilan dari provinsi kita atau dari Asia ada ya ini kemudian masuk menjadi anggota Dewan Jenderal untuk yang periode berikutnya, Romo? Begini sebenarnya kapitel ini susunan acaranya kurang lebih biasanya tetap setiap kapitel ya. Di bagian pertama biasanya ada disebut sebagai retreat. Kita biasanya menyebut sebagai rekoleksi. Tapi lebih mau memberikan dasar rohani terhadap kapitel itu. Proses kapitel. Ya, sehingga kapitel itu bukan hanya rencana kerja, membicarakan hal-hal yang praktis, bukan. Tetapi kita mau membuat semua ini ada di dalam kerangka rohani, spiritualitas, refleksi bersama, berdoa banyak dan sebagainya. Nah, pada tahap kedua, bagian kedua itu ada laporan Pater Jenderal dan Ekonom Jenderal mengenai situasi konkret aktual saat ini kongregasi kita. Sesudah itu dilaporkan, barulah diadakan pemilihan kuria yang baru. Yang waktu itu terjadi adalah pemilihan Pater Jenderal dulu. Itu pada akhir minggu pertama. Kemudian baru pada awal minggu kedua dipilih penasehat jenderal. Nah, sesudah itu barulah dibicarakan tema-tema yang tadi di awal kita sampaikan. Nah, berkaitan dengan siapa sih yang kepilih ya. Rupanya Pater Jenderal yang memimpin pada periode sebelumnya terpilih kembali dengan suara yang sangat signifikan dan mayoritas lah. Ya, rupanya kongregasi sangat bahagia, sangat senang dengan kepemimpinan Romo Carlos Luis Suarez yang berasal dari orang Spanyol sebenarnya, tetapi dia sebelum kepilih itu adalah anggota dari Regio Venezuela. Nah, lalu penasehat jenderalnya. Penasehat jenderalnya itu salah satunya dari sebenarnya orang Indonesia, tetapi sekarang sedang bertugas di
misi Asia. Nah, dia adalah Romo Agustinus Guntoro. Nah, ya. Nah, sementara yang lain, anggota Dewan Penasihat yang lain adalah ada Romo Levi dari Provinsi Jerman. Kemudian Romo Enzo Brena dari Provinsi Italia Utara. Kemudian ada Romo Guntoro. Kemudian ada Romo Williams. Williams ini dari Kanada. Dan nah sekarang saya lupa satu lagi siapa, ada 5 orang ini. Nanti kalau ketemu saya tambahkan. Kalau ingat nanti disampaikan apa. Jadi pemilihan jenderal dan Dewan Penasihat itu salah satu saja ya, salah satu rangkaian dari kegiatan. Maka Romo Heru itu kan berangkat ke Roma itu kan cukup lama gitu kan, panjang itu karena memang prosesnya panjang. Memang ada jalan-jalan juga sih, saya lihat foto-fotonya itu kan ada jalan-jalan gitu kan. Itu bonus. Jalan-jalan itu bonus. Nah, lanjutkan Romo. Nah, melihat dari apa yang disampaikan isi dari Kapitel Jenderal itu sendiri, berarti kan seperti ada pergerakan atau pergeseran ya, yang dulu mungkin kongregasi itu berpusat sepertinya di Eropa gitu ya, atau di Roma, kemudian sekarang banyak melibatkan provinsi-provinsi di luar dari Eropa, dan itu apa yang membuat kemudian mendasari dari kapitel atau para anggota kapitel jenderal itu kemudian mengajak untuk bergerak. Sepertinya sekarang banyak melibatkan, misalnya Provinsi Indonesia kan banyak dilibatkan untuk bermisi misalnya ke Argentina atau juga ke Uruguay seperti itu, dan karya-karya misi yang dibuka baru oleh kongregasi. Ya. Nah, sebelum menjawab ini saya sudah ingat siapa yang kelima. Dia adalah Romo Charles Aimé, berasal dari Kamerun. Menjadi Dewan Penasihat juga. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan ini. Memang dulunya kongregasi kita ini berasa sekali bahwa adalah eurosentris, artinya lahir di Eropa, berkembang lebih pesat di Eropa, dan orang-orang Eropa itulah yang memulai misi kemana-mana, ke Asia, ke Afrika, dan seterusnya, ke Amerika Latin. Tetapi sekarang kondisi di Eropa itu agak berbeda. Antara lain adalah anggotanya sekarang mulai sedikit. Mengapa? Karena panggilan-panggilan baru tidak banyak. Bahkan beberapa provinsi itu sudah tidak punya lagi para calon novis, tidak punya, dan seterusnya. Akibatnya adalah lalu terjadinya yang muda tidak ada, tetapi anggota yang tua menjadi lebih besar. Sehingga membuat provinsi-provinsi di Eropa menjadi merasa kita harus mencari cara hidup yang baru sekarang ini. Tidak boleh kita bergantung kepada Eropa karena ternyata situasinya memang tidak seperti dulu lagi begitu. Juga secara umum masyarakatnya juga terjadi pelemahan kristianitas gitu ya. Karena terjadinya sekularisme yang sangat kuat di sana. Nah, sementara itu di Asia, di Afrika, di Amerika Latin misalnya seperti Brasil, anggotanya banyak dan kualitasnya juga baik sehingga bisa dipercaya untuk melakukan banyak hal. Itulah yang menyebabkan mengapa sekarang disadari terjadi pergeseran dari eurosentris menjadi lebih universal. Tapi ini bukan berarti kita meninggalkan Eropa. Karena akarnya memang ada di sana. Bahkan kemarin dalam salah satu sesi itu dikatakan sebaiknya anggota didorong untuk mempelajari bahasa pendiri, yaitu bahasa Prancis, agar bisa mendalami tulisan-tulisan Pater Deon yang asli gitu, bukan yang terjemahan. Maka memang kita tidak bisa meninggalkan Eropa karena memang akarnya ada di sana.
Dan memang biara-biara kita di Eropa, masih contohnya Belanda seperti itu kan, anggotanya berkurang maka akhirnya dijual atau dihibahkan gitu kan, anggotanya tinggal sedikit. Ya seperti tinggal menunggu waktu, karena memang tidak ada calon lagi, dan seperti katakan Romo tadi, gereja-gereja juga mulai menjadi sepi, berbeda dengan tempat kita kan gitu kan. Tetapi seperti di Belanda sekarang mereka membuka untuk menerima calon konfrater dari entitas lain untuk memulai. Jadi seperti di mana ya, Argentina, Uruguay, Paraguay, ini sekarang menjadi satu entitas. Mereka menerima konfrater dari Indonesia, Romo Mulyono dan Romo Seno yang sekarang. Ada 4 Romo dari India juga. Dan menurut superiornya, apa yang dilakukan oleh Romo Mul itu sangat bagus di hadapan mereka dan sangat diapresiasi, diterima. Romo Mul ini dicintai oleh banyak orang. Juga Romo Joko Lilo. Joko Lilo itu Joko Susilo ya, di Kolombia. Sangat disayangi karena menampilkan suatu warna yang sangat berbeda, warna Indonesia, warna Asia di tengah-tengah misi di negara yang berbeda. Dan di tempat kita memang calon SIY memang masih cukup banyak. Kemarin saya yang kaul pertama ada 11 frater ya, belum yang kemarin juga kaul kekal di Jogja. Maka memang menjadi pantas dan selayaknya memang kita diminta untuk ikut ambil bagian dalam misi di provinsi SIY di negara yang lain seperti yang disampaikan oleh Romo tadi. Nah, ini kan kapitel ini panjang, maka tema-temanya itu cukup banyak ya, temanya cukup banyak. Kalau misalnya dibahas saat ini saja yang memang terlalu sempit itu, maka nanti ada seri-seri. Saya berharap Romo Heru masih meluangkan waktu untuk sharing ya, seri-seri berikutnya ada beberapa seri berkaitan dengan kapitel jenderal ini. Tapi poin-poin penting kiranya dari kapitel jenderal ini sebelum nanti akan dibahas dalam seri-seri berikutnya yang bisa Romo cuplik untuk dibagikan. Nah, itu apa saja, Romo? Begini, ada satu poin penting waktu itu didapatkan dari audiensi dengan Paus Fransiskus. Jadi para kapitulan dan beberapa konfrater dari Italia itu berkesempatan audiensi secara khusus dengan Paus Fransiskus. Beliau menekankan satu hal yang sangat penting. Kalau kita mau membina, mengembangkan kesatuan, maka yang harus ditekankan dalam hidup berkomunitas adalah jangan meninggalkan ekaristi, jangan meninggalkan doa. Kapel itu harusnya menjadi tempat yang paling sering dikunjungi di dalam komunitas daripada ruangan-ruangan yang lain. Ruang TV yang paling sering. Karena disitulah sumber yang membuat kita bisa menghayati kesatuan. Itu poin penting yang lalu diadopsi di dalam pembahasan berikutnya. Nah, poin-poin yang selanjutnya dibahas di dalam kapitel ini adalah nanti ada tentang identitas, tentang misi, tentang formasio, tentang ekonomi, tentang struktur atau pola pelayanan kepemimpinan yang semua didalami hari demi hari memberikan beberapa kesimpulan. Nanti bisa dibahas bersama dengan kami para kapitulan yang kemarin ke sana, bisa dengan saya, bisa dengan Romo Provinsial. Berarti tidak harus dengan Romo Heru. Iya dong. Nanti bisa misalnya Romo Provinsial, Romo Parman, yang 2 lagi Romo Yudis dan Romo Susanto dari Susanto. Lampung ya. Nanti masih ada banyak tema-tema yang bisa disampaikan dari entah Romo Heru atau Romo Provinsial nanti berkaitan dengan hasil kapitel jenderal yang kemarin dilaksanakan di Roma. Terima kasih banyak Romo Heru kesempatan kali ini di mana kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit, minimal berbagi atas apa yang didapatkan dari kapitel jenderal kemarin yang dilaksanakan di Roma. Saya berharap Romo Heru nanti tidak bosan-bosan untuk datang lagi berbagi sharing, mungkin bukan hanya tema soal kapital, mungkin soal ekonomi atau manajemen, gimana cara supaya
produk yang saya jual itu laku kan orang manajemen kan kayaknya seperti itu. Nah, kesempatan podcast Widehonian ini semoga nanti seri-seri berikutnya bisa berlanjut dan banyak hal yang bisa dibahas, bisa diobrolkan, disaringkan bersama. Maka sekian untuk kesempatan podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih lagi kepada Romo Heru dan kita akan kembali di seri Widehonian Podcast selanjutnya. Romo minumnya boleh diminum Romo. Salam Widehonian. Widehonian.